Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والمؤمنين والمؤمنات شرنا رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن
محمد بن أحمد السوداني وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السوداني وشيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن هدي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز البليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وطهارة عن حدث وطهارة بدن وملبوس ومكان النجس لا عن دم نحو برغوث وجمل وحجم وإن كثر بغير فعله ولا عن قليل دم أجنبي غير نحو كلب ودم نحو حيض ولا عن روث وبول نحو خفاس وإن كثر ويعفى عن درك طيور في المسجد وإن كثر ما لم يتعمد ملاقاته من غير حاجة ولم يكن هو أو مماسه رتبا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Wa taharatun an hadatsin. Syarat sholat yang kelima harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Bagaimana kalau sholat tanpa suci dari hadas kecil atau besar? Falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha sholatuhu. Kalau seandainya ada orang yang sholat kemudian masih mengandung hadas kecil atau masih mengandung hadas besar, contohnya dia sholat tapi belum cebok habis kencing, atau dia habis hubungan suami istri kemudian dia sholat, sekalipun dalam kondisi dia kelupaan, maka lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya. Jadi sekalipun kelupaan karena ini merupakan apa? Syarat sah daripada sholat. Sekalipun kelupaan dia belum wudu, sekalipun dia kelupaan belum mandi hadas, sekalipun dia kelupaan sama sekali belum cebok tadi, belum wudu, belum mandi hadas, maka dihukumkan sholat yang dia kerjakannya tidak sah. Kenapa demikian? Karena ini merupakan syarat sah daripada sholat. Nah, tapi ada kecualinya. Bagaimana pengecualiannya? Illa faqidat tahuraini al-ma'i wat turabi. Kecuali orang yang tidak mendapatkan ketiadaan dua alat bersuci, yaitu tidak mendapatkan air kemudian tidak mendapatkan tanah. Karena air dipakai buat wudu, kemudian tanah debu dipakai buat tayamum. Ada orang dia pengen wudu airnya nggak ada, dia pengen tayamum tanahnya atau debunya tidak ada. Ini bagaimana hukumnya kalau orang yang demikian, yang disebut sebagai faqidut tahurain, fa yusalli bihalihi wujuban al-fardha li hurmatil waqti, maka dia wajib sholat yang fardu tujuannya li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu sholat. Tapi ingat, wa yu'idu idza wajada ahadahuma, diulang sholatnya apabila sudah mendapatkan salah satu daripada keduanya, mendapatkan air atau mendapatkan tanah debu. Ini contoh yang paling jelas pada waktu kita naik pesawat terbang. Kan di pesawat pakai air, bukan air nggak ada, tapi tidak diperbolehkan. Takut nanti terjadi apa? Korsleting. Kemudian pakai debu, mustahil pesawat ada apa? Debu, mustahil sama sekali. Makanya bagaimana sholatnya sementara waktu zuhur sudah masuk, waktu asar sudah masuk, sudah kita sholat seperti biasa, tapi kita dihukumkan sama seperti ini yang disebut sebagai faqidut tahurain. Artinya orang yang ketiadaan tidak mendapatkan air ataupun debu pada waktu dia ingin sholat. Tapi ingat nanti, setelah sudah sampai tujuan, sampai di tempat kita tuju, maka di tempat tersebut kita wajib untuk mengulang sholat jika waktunya masih ada, dan wajib untuk mengqadha sholat jika waktu sudah habis. Ini yang jarang orang kerjain. Disangka sholat dalam pesawat dihukumkan apa? Sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulang atau mengqadhanya. Jadi salah kaprah. Sama dengan orang yang sembahyang di mobil, sembahyang fardu, sama dengan orang yang sembahyang fardu di kereta, itu sama semua hukumnya. Kita naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, dari berangkatnya malam, masuk waktu subuh, kita wudu seperti biasa. Adakah airnya? Ada. Tapi ada gak syarat lainnya? Tidak ada. Yaitu apa? Tidak menghadap kemana? Ke arah kiblat. Wudunya bisa di kereta, bisa. Emang ada air dan diperbolehkan pakai air dalam kereta. Tetapi yang jadi masalah syarat sah sholat yang lainnya. Kereta nggak menghadap kemana? Arah kiblat. Kalau menghadap ke arah kiblat, berantakan kereta, bisa katabrakan tuh. Yang sembahyang dibelokin begitu, berantakan. Mungkin. Makanya
Bagaimana sembahyang yang dikerjakan sama dia? Dihukumkan sah, tapi nanti wajib untuk diapakan? Diulang jika waktunya masih ada, diqadha jika waktunya sudah habis. Yang sering diqadha sampai Surabaya, sholat subuh yang tadi kita kerjakan dalam kereta, sholat zuhurnya sampai tujuan, jika sudah habis waktunya wajib untuk diqadha seluruhnya. Jadi jangan gagal paham, kan kereta boleh pakai air wudhu, boleh, tapi syarat yang lain tidak ada, yaitu tidak menghadap kemana? Arah kiblat. Sama dengan kita sembahyang di mobil atau di bis dalam kondisi start macet, sementara tidak ada tempat untuk melipir ke rest area sama sekali. Ini bagaimana hukumnya? Sudah sholat di atas bis atau mobil, tapi ingat nanti bila ada tempat sudah sampai atau bisa melipir ke rest area, kemudian waktunya masih ada, maka kita wajib untuk apa? Mengulang sholat tadi. Jika sudah habis waktunya, maka wajib untuk mengqadha sholat tadi. Itu saking apa itu? Saking wajibnya mengerjakan sholat yang fardu, kata para ulama, madama aqluhu thabitan. Sholat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bagi orang laki perempuan muslim muslimah yang berakal, yang sudah baligh, kemudian dia sampai dakwah Islam kepadanya, sempurna panca inderanya, selama akalnya masih ada, madama aqluhu tsabitan, selama akalnya masih sehat, masih ada, maka wajib untuk dikerjakan. Kan ada wajib berdiri, jika nggak bisa duduk, jika tidak bisa berbaring, jika tidak bisa telentang, bila tidak bisa menggunakan bola pada terakhir menggunakan hati. Saking wajibnya sholat yang 5 waktu tadi. Ini masih sehat, nggak mau apa? Nggak mau sholat. Kalau dia mati, kalau dia harus sholat. Masih hidup nggak mau ke masjid, ke musola. Nanti pas mati dibawa kemana? Musola masjid. Lagi hidup nggak mau ke masjid musola. Nanti pas mati dibawa kemana? Masjid musola. Luar biasa. Hidup nggak mau baca Quran, pas mati baru kan dibacain Quran. Lagi hidup baca Quran biar banyak, jangan nungguin orang bacain Quran. Insya Allah kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Sholat itu nggak kaya, emang sembahyang buat kaya. Sembahyang kewajiban kita kepada Allah. Kan Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan sembahyang jadi apa? Jadi kaya, bukan. Lu ngaji nggak kaya-kaya, ngaji bukan buat kaya. Kalau kaya apa? Kerja, dagang, usaha. Emang kewajiban kita kepada Allah, Allah wajibkan. Kalau sekarang begitu ya, lu sembahyang mulu kaya kagak, ngaji mulu kaya kagak. Emang sembahyang bukan buat kaya, emang ngaji bukan buat apa? Buat kaya. Emang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ya. Jadi bila tadi ada orang yang disebut sebagai tadi apa? Faqidut tahurain, maka demikian keadaannya. Dia wajib mengerjakan sholat fardu tadi, tapi hanya sebatas lihurmatil waqti. Bila waktunya masih ada, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Bila sudah habis waktunya, maka dia wajib untuk mengqadha sholat fardu yang tadi dia kerjakan selama dia disebut sebagai faqidut tahurain. Jelas ya? Syarat sholat yang keenam adalah wa taharatu badanin, suci badannya, hatta dakhili anfihi, sampai hidung bagian paling dalam harus suci nih, yang dalam nih, dalam hidung kita mesti suci. Au famihi, atau mulutnya. Kalau kita berdarah, bersihin dulu pakai air tuh. Jangan sampai masih ada apa? Darahnya itu. Au ainihi, atau matanya. Au udunihi, atau telinganya. Kenapa demikian? Kok mesti suci semua? Sebelum sembahyang wajib suci. Suci badan, suci tempat, suci pakaian, semua.
Semua mesti apa? Suci. Karena kita mau menghadap Allah yang maha suci. Makanya disyariatkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah SAW menghadap Allah yang maha suci, kita wajib untuk bersuci terlebih dahulu. Subhanallah, syariat agama demikiannya. Karena menghadap Allah yang maha suci, wajib kita dalam kondisi apa? Suci. Makanya nggak boleh sembarangan sembahyang kita. Nggak boleh pakai baju yang apa? Baju yang bergambar, yang bermotif-motif, itu nggak boleh. Makruh, bukan sampai haram, makruh. Ada tulisannya, misalnya baygon, tulisannya alhamdulillah pakai baca. Orang lagi sebenarnya baca baygon. Itu ganggu khusyuk orang itu. Bukan haram, makruh. Tapi jangan sampai kerjaan makruh diapain? Dikerjain sama kita. Kan suka gitu orangnya, pakai hal yang wajar. Apalagi menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menghadap pejabat aja baju kayaknya mesti apa? Mesti bagus, mesti rapi, mesti parlente, mesti wangi. Itu menghadap manusia, mesti segala macam sempurna, harus sempurna. Ini menghadap Allah, pencipta kita, sang Khalik, mesti lebih dari itu. Makanya ulama ajarin pakai baju, kemudian jangan sampai ada yang bermotif, jangan sampai ada yang bergambar. Sunnah pakai wangi-wangian. Kenapa demikian? Karena menghadap Allah, Tuhan pencipta kita. Jadi salah satu yang keenam adalah suci badan. Sampai bagian tadi apa? Dalam hidung, sampai bagian mulut kita, sampai bagian mata kita, sampai bagian telinga kita. Nah, gimana kalau seandainya ada orang yang makan sesuatu yang kena najis? Makan sesuatu yang kena najis. Falau akala mutanajjisan lam tasihha salatuhu ma lam yaghsil famahu li ghilazi amrin najasa. Kita makan, tahu-tahu ada bulu apa? Ada bulu kucing. Pas lagi makan, nasinya ada bulu apa? Bulu kucing. Kita makan. Kan berarti itu nasi sudah bercampur dengan apa itu? Sesuatu yang najis. Nasinya menjadi apa? Mutanajjis. Kita kelar makan selesai, pengen sholat, mesti wajib bersihin dulu kita punya mulut. Kenapa demikian? Tadi kita punya mulut kena bulu apa? Bulu kucing. Bulu kucing hukumnya apa? Hukumnya najis. Berarti kita punya mulut disebut sebagai mutanajjis, wajib dibersihkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau sholat juga tetap sementara belum diapain? Bersihin mulutnya. Maka dihukumkan dalam tasihhal salatu, tidak sah salat yang dia kerjakan. Jadi luar biasa ya syariatnya sampai kayak begitu. Perhatikannya, harus suci daripada hadas, yang keenam suci daripada badan daripada najis. Wa malbusin, juga suci baju yang kita pakai, sorban, baju, peci. Tapi kalau sorban kena kencing, kena tai cicak misalnya, bisa ditepak langsung. Peci, ini kan bisa diapain? Tepak kita buka tuh. Tapi kalau yang sifatnya kayak baju seperti ini, misalnya lagi sembahyang kena tai apa? Kena tai cicak, batal sembahyang kita. Kenapa demikian? Karena sudah ada kejatuhan apa? Kejatuhan najis. Yang sering orang lagi sembahyang ngegendong anaknya yang belum disunat, yang laki-laki, atau anak perempuan laki-laki yang pakai pampers. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada seorang ayah, seorang ibu yang menggendong anak laki-laki yang belum disunat, atau menggendong anak laki perempuan yang pakai apa tadi? Pakai pampers. Anak laki yang belum disunat masih ada apa tuh? Kulupnya. Di kulupnya ada apa? Ada najis, yaitu air kencing, sisanya nggak sampai tiris. Kemudian kalau ada anak yang pakai pampers laki perempuan, pampersnya mengandung apa? Mengandung najis, ada air apanya? Air kencingnya. Ini bagaimana hukum sembahyang orang yang demikian keadaannya? Dia membawa orang yang membawa najis. Maka dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa hamilin najasa tabtulu salatuhu.
orang yang membawa, orang yang menggendong, orang yang membawa najis, maka dihukumkan batal sholatnya. Berarti itu kalau kita masih punya anak kecil, masih punya cucu yang kecil, kemudian kita lagi sembahyang, tahu apa? Nomplok dari belakang minta gendong, digendong sama kita. Ini anak-anak laki, sementara belum diapain? Belum disunat, langsung batal sholat kita. Kok batal? Tadi kata para ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, wa hamilin najasa tabdulu sholatuhu. Orang yang membawa najis dihukumkan batal sholatnya. Itu anak kecil yang belum disunat membawa apa dia? Bawa najis yang ada air kencing dalam mulutnya. Atau ini anak pakai pampers bagi perempuan. Kita lagi sembahyang, nomplok kita, digendong nama kita, pampersnya ada air kencing. Berarti ini anak membawa apa? Membawa najis. Berarti kita membawa orang yang membawa najis. Bagaimana hukum sembahyangnya? Sembahyangnya, sholatnya dihukumkan batal. Pakai salah gantian. Kok ada keterangan hadis katanya Rasulullah pernah menggendong cucunya sedang Husain. Kalau hadis dibaca, baca syarahnya. Apa arti syarah? Keterangan yang lebih luas dari para ulama. Kenapa demikian? Kita bukan Imam Syafi'i, kita bukan Imam Abu Hanifah, kita bukan Imam Malik, kita bukan Imam Ahmad bin Hanbal yang paham hadis, paham Quran secara terlek. Kita wajib baca kitab-kitab para ulama. Lihat, oh ini hadisnya. Keterangan dari ulama gimana? Oh, keterangan demikian. Ternyata dalam madhab Imam Syafi'i tidak demikian keterangannya. Tetapi keterangannya orang yang bawa najis dihukumkan batal sholatnya. Kayak ada hadis mandi itu sunnahnya seminggu sekali. Ada hadis mandi itu sunnahnya seminggu sekali. Padahal ini hadis khusus sunnahnya untuk mandi sunnah pada hari apa? Hari Jumat. Kalau ada orang yang paham itu hadis tanpa keterangan dari para ulama, akhirnya dia mandinya seminggu sekali akhirnya. Gara-gara salah baca hadis, pahamnya salah, paham sendiri. Dibaca hadis juga benar juga, berarti sunnahnya itu Nabi mandi seminggu sekali. Padahal salah dia memahami itu hadis. Makanya kalau baca hadis, lihat syarah. Syarah itu adalah keterangan yang lebih luas dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.